Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-81. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, ketiga kawan-kawannya bahkan menjadi sangat gelisah, tetapi mereka tidak berani membangunkan Mahesa Agni. Selama matahari masih bersinar, mereka masih dapat menahan kecemasan mereka. Tetapi ketika cahaya kemerahan di ujung barat semakin lama menjadi semakin kelam dan burung-burung liar telah beterbangan pulang ke sarang, maka mereka tidak dapat lagi menahan kegelisahan mereka. Meskipun tidak langsung, namun mereka pun mencoba membuat suara-suara yang akan dapat membangunkan Mahesa Agni. Ternyata usaha mereka itu pun berhasil. Mereka merasa tentram ketika mereka melihat Mahesa Agni menggeliat dan kemudian bangkit duduk di samping mereka. Senja, desisnya. Ya, senja hampir lampau, jawab Sinungsari. Alangkah segarnya tubuhku kini. Apakah kalian tidak ingin tidur? Sebenarnya, tetapi kami menjadi gelisah. Kami tidak akan dapat tidur bersama-sama. Kalau demikian, apabila kalian inginkan, tidurlah. Aku akan berjaga-jaga setelah aku mendahului tidur nyenyak. Ketiganya mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ketika mereka melihat Mahesa Agni berdiri, serentak mereka bertanya, "Kemana Agni?" "Mencari rumput-rumput kering dan ranting." "Untuk apa?" "Perapian." "Jangan!" teriak mereka bersama-sama. "Tempat kita akan segera diketahui orang. Mungkin kuda sempana yang datang membawa kawan-kawannya." Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia sependapat dengan mereka, meskipun hanya disimpannya di dalam hati, supaya kawannya itu tidak menjadi semakin cemas. Bahkan katanya, kalian masih saja dibayangi oleh ketakutan." Ketiga kawan-kawannya tidak menjawab, namun mereka merasa agak tentram ketika mereka melihat Mahesa Agni seakan-akan tidak menjadi gelisah sama sekali, meskipun senja menjadi semakin gelap. Mahesa Agni pun kemudian duduk kembali, tetapi ketika angin senja menyentuh tubuhnya terasa alangkah dinginnya, dan tiba-tiba diingatnya kain panjangnya yang masih bersambung-sambungan dengan kain kawan-kawannya. Karena itu, maka segera ia kembali berdiri. "Kemana Agni?" serentak kawan-kawannya pun bertanya kembali. "Kain panjang itu," sahut Agni. Ketika kawan-kawannya tidak bertanya lagi, Mahesa Agni kemudian berjalan memungut kain panjangnya yang terbelah dan terikat satu sama lain. Dicobanya untuk mengurai ikatan itu, tetapi ternyata kemudian bahwa kain itu telah hampir menjadi compang-camping. Meskipun demikian, dipakainya juga kain yang telah berlubang-lubang dan kotor itu untuk menutup badannya menahan dingin. Ketika kawan-kawannya pun berbuat serupa, hanya karena itu, maka badan mereka menjadi gatal-gatal.
Meskipun kemudian Mahesa Agni tetap duduk berjaga-jaga, namun ketika kawan-kawannya tidak segera dapat tertidur, betapa perasaan lelah merayapi segenap tulangnya. Namun perasaan cemas dan gelisah ternyata telah menindasnya. Sekali-sekali terasa angin yang sejuk menghanyutkan mereka sekejap-sekejap, tetapi segera mereka tergagap bangun, seakan-akan sesuatu telah siap untuk menerkam mereka satu demi satu. Namun ketika terpandang oleh mereka dalam keremangan malam, Mahesa Agni masih duduk memeluk kedua lututnya, maka mereka pun menarik nafas dalam-dalam. Ujung malam itu semakin lama menjadi semakin dalam. Langit yang biru gelap terbentang di atas padang rumput yang luas, bertaburkan bintang-bintang yang semakin lama seolah-olah menjadi semakin banyak. Sehelai-sehelai awan yang putih dihanyutkan oleh angin perlahan-lahan mengalir ke utara. Hati kawan-kawan Mahesa Agni itu benar-benar tidak dapat tentram. Di kejauhan kembali terdengar suara burung kedasi, sayup-sayup melas asih, seperti suara tangis piung yang kehilangan anaknya tersayang. Sayup-sayup menyusup di hati di antara desir angin yang lembut. Ketika kawan-kawan Mahesa Agni itu mengeluh di dalam hati, mereka belum pernah mengalami pekerjaan seperti ini. Bukan saja tenaga mereka yang terperas habis, tetapi juga perasaan mereka yang gelisah, cemas, takut, dan segala macam perasaan yang mengerikan. Sekali-sekali mereka mencoba juga menghibur diri mereka. Di samping mereka masih ada Mahesa Agni, tetapi agaknya kecemasan dan ketakutan mereka benar-benar telah memenuhi segenap rongga dada mereka. Padang itu semakin lama menjadi semakin sunyi, sehingga suara burung kedasi itu pun menjadi semakin jelas bergema memenuhi padang karautan. Kadang-kadang perlahan-lahan, namun kadang-kadang menjadi semakin jelas. Tetapi tiba-tiba di antara keluh burung kedasih itu terdengar suara yang lain, lamat-lamat dalam irama yang seakan-akan teratur, semakin lama semakin jelas. Ketika suara itu telah mereka yakini, maka serentak terdengar ketika kawan Agni itu berkata parau, "Kuda, derap kuda." Mahesa Agni pun kemudian mengangkat kepalanya. Sebenarnya lah telah didengarnya pula suara derap kuda itu. Namun ia masih saja berdiam diri untuk tidak mencemaskan hati kawan-kawannya. Tetapi kini kawan-kawannya itu telah mendengar sendiri, bahkan mereka telah dapat menyebutnya bahwa suara itu adalah suara derap kaki kuda. Karena itu, maka Mahesa Agni pun menjawab, "Ya, derap kaki kuda." "Oh, desah Patalan. Pasti kuda Sempana datang bersama kawan-kawannya." Mahesa Agni mempertajam pendengarannya. Sesaat kemudian ia menjawab, "Pasti bukan. Suara itu hanya suara derap kaki seekor kuda." "Kenapa hanya seekor?" bertanya Sinung Sari. Mahesa Agni heran mendengar pertanyaan itu. "Kenapa?" ulangnya. "Ya, kenapa? Maksudku, kau tahu benar bahwa suara itu suara derap kaki seekor kuda." Sinung Sari menjelaskan. "Ah," sahut Agni, "bukankah kalian dapat juga membedakan?" Sinung Sari kemudian terdiam.
kawan-kawannya pun terdiam, namun gelora di dalam dada mereka mulai bergolak kembali. "Kali ini jangan memperbodoh diri," berkata Mahesa Agni kemudian. "Seandainya yang datang itu orang yang akan membawa bencana, jangan kau serahkan kepalamu untuk dipenggalnya. Kalau tidak ada jalan lain, maka kalian harus memilih dipenggal atau memenggal kepala orang itu. Bukankah kalian membawa pedang? Selama aku masih dapat melindungi kalian, aku akan mencobanya. Tetapi kalau tidak, bukan salahku kalau kalian mati di padang rumput ini. Ayo, tengadahkan wajahmu. Sambutlah setiap tantangan untuk diatasi. Jangan menyerah." Terasa kebenaran kata-kata Mahesa Agni itu, sebuah getaran menyusup ke dalam hati mereka. Mereka pun sebenarnya ingin pula berbuat demikian, tetapi mereka sama sekali belum pernah bertempur melawan apapun. Ada juga di antara mereka di masa kanak-kanaknya berkelahi satu sama lain. Bahkan kadang-kadang mereka pun sering melakukan permainan yang menyerupai perkelahian, binten, bantingan, dan sebagainya. Tetapi sama sekali tidak berbahaya bagi keselamatan mereka. Mahesa Agni melihat keraguan-raguan itu, sehingga katanya, "Seterusnya terserah kepada kalian. Apakah kalian ingin mati? Apakah kalian akan mencoba menghindarinya dengan sebuah usaha?" Sekali lagi sebuah getaran menyusup ke dalam hati mereka. Mereka dihadapkan dua buah pilihan, mati atau berusaha menyelamatkan diri. Derap kuda itu semakin lama menjadi semakin dekat. Namun Mahesa Agni yang jauh lebih berpengalaman dari ketiga kawan-kawannya itu segera dapat mengetahuinya bahwa kuda itu tidak berjalan terlalu cepat. Derap kakinya yang memukul batu-batu padas pun tidak terdengar terlalu keras meskipun kuda itu sudah menjadi semakin dekat. "Kita bersembunyi," bisik Mahesa Agni kepada kawan-kawannya. "Tetapi itu bukan berarti bahwa kita adalah pengecut. Namun kita harus mengetahui lebih dahulu siapakah yang datang itu. Kalau tidak ada persoalan yang memaksa, kita akan dapat menghindari setiap persoalan yang tidak kita kehendaki." Sebelum Mahesa Agni berbuat sesuatu, ketika kawan-kawannya telah mendahuluinya, menyuruhkan diri mereka sendiri ke dalam semak-semak. Mereka mengumpat-umpat di dalam hati mereka apabila pedang-pedang mereka ternyata malahan mengganggu karena tangkai-tangkainya dan kadang-kadang sarungnya menyangkut ranting-ranting kecil. Mahesa Agni menarik nafas, tetapi ia tidak berkata sepatah kata pun. Yang terakhir, ia sendiri berusaha menyembunyikan diri pula di balik-balik gerumbul kecil sambil berusaha mengawasi penunggang kuda yang sudah menjadi semakin dekat. Sesaat kemudian seakan-akan muncul dari keremangan malam, sesosok tubuh duduk di atas seekor kuda yang besar, semakin lama semakin dekat, dan mata Mahesa Agni yang tajam itu segera dapat melihat sebilah pedang tergantung di lambung penunggangnya. Sebenarnya lah, kuda itu tidak berjalan terlalu cepat, bahkan sekali-sekali berhenti dan seakan-akan memang ada yang dicarinya. Dada Mahesa Agni berdesir ketika baru saja disadarinya beberapa macam barang-barang milik kawannya tertinggal di tempat mereka beristirahat, bumbung-bumbung kecil, dan sebuah bungkusan bekal makanan.
Mahesa Agni berjesah di dalam dadanya. Sebenarnya lah, ia ingin menghindari setiap persoalan dengan menyembunyikan dirinya. Tetapi kalau penunggang kuda itu melihat beberapa macam benda-benda yang berserakan itu, maka pasti orang itu menyangka bahwa setidak-tidaknya tempat ini merupakan tempat yang harus mendapat perhatian. Meskipun Mahesa Agni sama sekali tidak takut seandainya ia harus berhadapan dengan siapapun yang mengganggu usahanya, tetapi baginya kemungkinan-kemungkinan yang demikian akan dihindarinya sejauh mungkin. Mahesa Agni menggigit bibirnya ketika ia melihat kuda itu menjadi bertambah dekat, dan apa yang dicemaskannya itu ternyata benar-benar terjadi pula ketika penunggang kuda itu melihat beberapa benda yang terserak-serak. Maka segera ia menghentikan langkah kudanya. Dengan lincahnya ia meloncat turun, dan kemudian dengan seksama ia memperhatikan benda-benda yang berserakan itu. Kini Mahesa Agni seakan-akan menahan nafasnya. Ia berada di balik sebuah gerumbul yang tidak terlalu dekat dengan orang yang baru datang itu. Apalagi daun-daun perdu di gerumbul itu selalu saja mengganggunya apabila ia mencoba untuk melihat orang yang baru saja datang itu. Namun lama-lamat di sela-sela dedaunan, meskipun tidak jelas ia melihat orang itu membongkokkan badannya, memungut beberapa macam benda-benda yang terserak-serak itu. Tetapi orang itu masih berdiam diri. Ketika kemudian ia berdiri tegak, terdengar tarikan nafasnya. Sambil berjalan beberapa langkah, orang itu bergumam, "Pasti di sini, di sekitar tempat ini." Dada Mahesa Agni menjadi berdebar-debar. Kata-kata itu hanya didengarnya lamat-lamat. Namun tiba-tiba terasa olehnya bahwa ia pernah mengenal orang yang baru datang itu. Mahesa Agni kemudian melihat orang itu memperhatikan keadaan di sekitarnya. Sesaat orang itu berdiam diri dan kemudian terdengar ia tertawa. Dari dalam sebuah gerumbul ia mendengar dengus nafas berdesah semakin cepat. "Hah!" katanya, "di situ kalian bersembunyi." Jinan, Patalan, dan Sinungsari mendengar kata-kata itu. Darah mereka seakan-akan berhenti mengalir. Tetapi sesaat kemudian teringatlah mereka akan kata-kata Mahesa Agni itu, bahwa mereka jangan menyerahkan kepala mereka tanpa perlawanan. Namun sangatlah berat tangan mereka untuk bergerak menarik pedang mereka itu. "Kenapa kalian bersembunyi?" terdengar orang itu bertanya sambil berjalan beberapa langkah maju. Sedang nafas di dalam gerumbul itu menjadi semakin cepat memburu lewat lubang-lubang hidung mereka. Namun tiba-tiba orang itu terkejut. Selangkah ia surut, dan dengan tangkai ia memutar tubuhnya ketika ia mendengar suara di belakangnya. "Di sini aku, bukan di situ." Suara itu adalah suara Mahesa Agni. Ketika ternyata orang itu mengetahui tempat persembunyian kawannya, ia tidak dapat langsung bersembunyi sambil berdiam diri. Mahesa Agni terpaksa menampilkan dirinya untuk melindungi ketiga kawannya. Tetapi Mahesa Agni lah yang kemudian terkejut mendengar orang itu menyebut namanya. "Mahesa Agni?" Ya, orang itu berjalan mendekatinya, semakin lama semakin dekat. "Kau telah mengenal namaku?" bertanya Mahesa Agni. "Ken Arok berkata kepadaku bahwa kau berada di padang ini bersama ketiga kawan-kawanmu.
salah seorang yang berani menyatakan dirinya pastilah Mahesa Agni. Mahesa Agni mengawasi orang itu dengan seksama. Ketika orang itu menjadi semakin dekat, tiba-tiba terdengar Mahesa Agni berkata, "Oh, kau Mahendra, kau mengejutkan kami di sini." Mahendra tersenyum, jawabnya, "Aku tidak sengaja, tetapi Ken Arok telah bercerita kepadaku bahwa kau berada di padang karautan bersama 3 orang yang aneh. Disitulah mereka," sahut Mahesa Agni sambil menunjuk ke gerumbul tempat kawan-kawannya bersembunyi. "Ya, aku telah mendengar tarikan nafas mereka. Hei, Jinan, Patalan dan Sinungsari," panggil Mahesa Agni. "Kemarilah, yang datang adalah kawan kita sendiri." Kembali ketiga kawan Mahesa Agni itu tersuruk-suruk keluar dari tempat persembunyian mereka. Dengan agak malu-malu, mereka berjalan mendekati. "Inilah mereka," berkata Mahesa Agni memperkenalkan kawan-kawannya. "Kenapa kalian bersembunyi?" bertanya Mahendra. Ketiganya tunduk tersipu-sipu, namun kemudian Sinungsari menjawab, "Mahesa Agni menyuruh kami bersembunyi." "Oh," desis Mahendra sambil tersenyum. "Benar begitu?" Mahesa Agni pun tersenyum pula. Jawabnya, "Ya, akulah yang menyuruh mereka bersembunyi, meskipun sama sekali tidak mereka kehendaki, sebab aku ingin menghindari persoalan yang dapat timbul kemudian. Seandainya yang datang bukan kawan sendiri, persoalannya mungkin tidak ada gunanya, selain hanya untuk memenuhi kesenangan mereka bertiga. Bukan begitu, Sinungsari?" Seandainya terlihat oleh mereka, maka wajah Sinungsari menjadi kemerah-merahan. Ia sama sekali tidak menjawab pertanyaan Mahesa Agni itu, dan bahkan kepalanya menjadi semakin tunduk dalam-dalam. Mahesa Agni dan Mahendra tidak dapat menahan senyum mereka. Dari Ken Arok, Mahendra telah mendengar cerita tentang ketiga kawan Mahesa Agni itu. Karena itu, serba sedikit ia dapat mengetahui sifat-sifat mereka. Ketika Sinungsari sama sekali tidak menjawab, dan bahkan dengan perasaan malu ia berkisar ke samping, maka berkatalah Mahesa Agni, "Mari Mahendra, duduklah." Mereka itu pun kemudian duduk melingkar di atas tanah yang berdebu. Di sana-sini, rumput liar tumbuh dengan lebatnya. Sesaat malam menjadi hening, sehening padang yang tidak berpenghuni. Sayup-sayup di kejauhan masih terdengar suara burung kedasi menggetarkan sepi malam. "Mahendra," terdengar suara Mahesa Agni kemudian, "apakah kau juga ingin menjadi hantu padang karautan?" Mahendra mengangkat wajahnya, sekilas tampak senyumnya menggerakkan bibirnya. "Sebetulnya," sahutnya, "tetapi aku tidak tahan dingin, karena itu maksud itu aku urungkan." "Lalu apakah keperluanmu berada di padang ini?" bertanya Mahesa Agni. "Kakang Witantra menyuruhku datang kemari setelah pagi-pagi tadi kami bertemu dengan Ken Arok. Apa katanya? Ken Arok melihat hantu padang karautan saling berkelahi." Keduanya tertawa pendek, lalu Mahendra meneruskan, "Tetapi Kakang Witantra tidak tertarik kepada hantu-hantu itu. Ia lebih tertarik pada cerita Ken Arok yang lain." "Cerita yang manakah itu?" "Mahesa Agni," berkata Mahendra dengan nada yang lain. Tampaknya kini ia mulai bersungguh-sungguh. "Apakah benar Ken Arok telah mengatakan kepadamu
tentang adikmu itu. Mahesa Agni mengangguk bahwa Aku Tunggul Ametung menghendakinya. Tetapi kenapa kau tidak mau menerimanya seandainya aku itu akan datang kepadamu untuk mewakili ayah gadis itu? Mahesa Agni kini menggelengkan kepalanya. Perlahan-lahan ia menjawab, Tidak perlu. Gadis itu dibawa dengan cara yang kasar. Biarlah cara itu dilakukan untuk seterusnya. Tetapi yang melakukan itu adalah kuda sempana. Bukankah Aku Tunggul Ametung bersamanya pada waktu itu? Mahendra terdiam sesaat. Jawaban Mahesa Agni itu dapat dimengertinya. Luka hatinya pada saat ia kehilangan adiknya ternyata terlampau parah, sehingga setiap sentuhan padanya masih juga akan terasa betapa sakitnya. Mahesa Agni sendiri kemudian menundukkan kepalanya. Sakit di hatinya itu jauh lebih parah dari yang disangka oleh Mahendra. Meskipun demikian, sama sekali tidak terucapkan kepada siapapun juga yang dapat mengetahui apa sebenarnya yang mencekam jantungnya. Hanyalah Emban Tua, pemomong Ken Dedes, yang tidak lain adalah ibunya sendiri dan gurunya yang tua, ayah Ken Dedes itu. Sesaat mereka duduk berdiam diri, gelap malam semakin lama menjadi semakin dekat dan bintang gemintang di langit yang biru bertebaran dari ujung ke ujung. Terasa udara menjadi semakin dingin sampai menggigit tulang. Dalam keheningan itu kemudian terdengar Mahendra berkata, Agni, aku tahu betapa hatimu tersinggung karena sikap kuda sempana yang pada saat itu datang dalam lindungan Aku Tumapel. Tetapi menurut Kakang Witantra, Aku Tunggul Ametung menjadi kecewa sedalam-dalamnya terhadap perbuatannya, dan bahkan atas nama Aku, Kakang Witantra telah berhasil memisahkan Ken Dedes daripada kuda sempana. Bahkan kemudian, setelah Aku Tunggul Ametung mendengar bahwa Wiraprana telah terbunuh, jatuhlah perasaan ibanya yang tulus kepada Ken Dedes. Mahendra berhenti sesaat, seolah-olah ia menunggu katanya itu menghunjam ke pusat jantung Mahesa Agni. Namun masih saja dilihatnya Mahesa Agni menunduk. Maka berkatalah ia seterusnya, Agni, secara jujur aku katakan bahwa aku pun kecewa melihat Ken Dedes akan menjadi seorang permaisuri. Sebab bagiku belum ada seorang gadis yang lain yang mampu menyentuh hatiku. Namun adalah lebih baik baginya, bagi gadis itu sendiri, apabila ia akan dapat menemukan ketentraman dan kebahagiaan sebagai permaisuri Aku Tunggul Ametung. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam, dalam sekali, sedalam luka yang menusuk ke dalam jantungnya. Tetapi ia belum menjawab. Dibiarkannya Mahendra berkata terus, Agni, aku telah menetapkan hari perkawinannya. Karena itu, atas namanya Kakang Witantra mengharap kau akan dapat menerimanya, mewakili ayahmu, menyerahkan Ken Dedes kepada Aku Tunggul Ametung. Mahendra menatap wajah Mahesa Agni dalam-dalam. Sesaat ia menunggu apakah yang akan dikatakan oleh Mahesa Agni itu. Tetapi dadanya berdesir ketika ia melihat Mahesa Agni menggelengkan kepalanya. Tak ada gunanya Mahendra. Aku telah mengambil keputusan. Mungkin Ken Dedes telah menerima lamarannya pula. Karena itu, biarlah mereka memutuskan kehendak mereka sendiri. Mereka telah cukup dewasa. Tetapi itu tidak lazim, Agni. Sejak permulaan, peristiwa itu sudah berjalan tidak sewajarnya.
Kini Mahendra lah yang menarik nafas dalam-dalam. Agaknya pendirian Mahesa Agni itu telah tidak mungkin dapat dirubahnya. Meskipun demikian, ia masih mencobanya. Agni, Kakang Witantra minta dengan sangat kau merubah pendirianmu. Sebab dengan demikian, Ken Dedes akan merasa kau lepaskan seorang diri. Mungkin ia merasa bahwa kau tidak merestuinya. Mahendra menjadi semakin kecewa ketika ia melihat Mahesa Agni menggeleng sekali lagi. Kau tetap pada pendirianmu, Agni. Maaf Mahendra, aku tidak dapat menerima Tunggul Ametung. Pembicaraan telah berlangsung tanpa aku. Biarlah persoalan itu selesai tanpa aku pula. Agni, kau terlalu perasa. Mahesa Agni menggigit bibirnya. Perkataan Mahendra itu tepat menyentuh hatinya. Tetapi ia tidak kuasa untuk mengatasi perasaannya. Sehingga dengan demikian, kembali ia berdiam diri sambil menundukkan kepalanya. Tetapi Mahendra dengan itu telah dapat mengetahui bahwa Mahesa Agni benar-benar tidak dapat memaafkan Huda Sempana dan Aku Tunggul Ametung. Bahkan demikian sakit hatinya, sehingga ia telah tidak mengingat lagi kepentingan gadis yang disangka adiknya itu. Agni, berkata Mahendra kemudian, perkawinan itu akan berlangsung segera. Aku mengharap kau sempat mempertimbangkan keputusanmu, supaya adikmu tidak seolah-olah sehelai daun kering yang diterbangkan angin. Ia tidak dapat menolak keinginan aku, tetapi ia merasa diasingkan dari keluarganya. Mahesa Agni terdiam, kepalanya masih ditundukkannya. Namun ia masih tidak mampu mengatasi perasaan sendiri. Kembali mereka terlempar ke dalam suasana sunyi. Masing-masing terbenam dalam pikiran sendiri. Ketika kawan-kawan Mahesa Agni itu pun mendengar percakapan itu dengan pertanyaan yang membelit hati. Kenapa Mahesa Agni menolak bertemu dengan aku? Bukankah suatu karunia tiada taranya? Gadis sedesanya dapat menjadi seorang permaisuri, dan gadis itu adalah saudara Mahesa Agni. Meskipun kawan-kawannya tahu bahwa gadis itu adalah saudara angkatnya, karena Agni menjadi murid Empu Purwa. Tetapi mereka sama sekali tidak mau mencampuri persoalan yang tidak diketahui benar ujung pangkalnya. Mereka takut kalau dengan demikian mereka berbuat kesalahan. Dalam kesenyapan itu, tiba-tiba Mahesa Agni berkata, lupakanlah semua itu Mahendra. Marilah kita berbicara tentang hal yang lain. Pinta Mahesa Agni itu. Tiba-tiba saja ia berdiri sambil berkata lantang, lihatlah, aku akan membuat bendungan. Bendungan itu akan mengaliri tanah padang rumput ini, sehingga padang ini akan menjadi tanah persawahan. Mahendra pun memandang ke arah sungai yang ditunjuk oleh Mahesa Agni. Namun ia tidak dapat melepaskan persoalannya. Dengan tiba-tiba ia masih dicekam oleh perasaan yang aneh tentang sikap Mahesa Agni terhadap Aku Tunggul Ametung. Karena itu, meskipun ia memandangi arus air yang gemericik di sampingnya, namun ia tidak segera menjawab kata-kata Mahesa Agni. Yang terdengar kemudian adalah suara Mahesa Agni. Mahendra, apabila kami telah berhasil mengangkat air dan menyalurkannya ke dalam parit-parit yang akan kita buat pula, maka tanah ini akan menjadi tanah yang subur. Tidak kalah suburnya
dengan tanah-tanah persawahan di Panawijen yang sekarang menjadi kering. Bahkan apabila air nanti cukup banyak, kami akan menyalurkannya pula ke tanah-tanah yang sekarang menjadi kering di Panawijen. Mahesa Agni berhenti sebentar, kemudian katanya melanjutkan. Tetapi jarak untuk itu terlalu jauh. Ketika Mahesa Agni kemudian berpaling memandangi wajah Mahendra, dan Mahendra itu mengangguk kosong, katanya, "Ya, mudah-mudahan." Mahesa Agni pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak berkata lagi. Kini ia berjalan perlahan-lahan, mendekati air yang mengalir tanpa ada henti-hentinya. Berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin telah beratus-ratus tahun. Tetapi Mahesa Agni itu terkejut ketika Mahendra berkata kepadanya, "Mahesa Agni, jadi bagaimana jawabmu yang harus aku sampaikan kepada Kakang Witantra?" Mahesa Agni menggigit bibirnya, tetapi ia masih berdiri di pinggiran sungai. Bahkan ujung kakinya telah menyentuh air yang gemericik di bawah kakinya, mencerminkan bayangan bintang-bintang di langit, berkilat-kilat dan bergetar karena arusnya. "Maaf, aku minta maaf kepada kakak seperguruanmu itu. Aku minta maaf kepada Akuwu Tunggul Ametung. Akuwu itu tidak perlu datang kepadaku. Katakanlah kepada Witantra agar disampaikannya kepada Akuwu bahwa segala sesuatu tergantung kepada Ken Dede sendiri. Kalau ia menghendakinya, maka biarlah dilakukannya apa yang baik untuknya." Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi ia bertanya, "Tetapi bagaimana sikapmu secara jujur? Apakah kau berkenan di hati atau sebaliknya?" Dada Mahesa Agni berdesir mendengar pertanyaan itu. Kemudian jawabnya, "Aku tidak dapat memandang persoalan ini dengan sejujur hatiku. Persoalan ini sudah terlanjur masuk ke dalam keadaan yang tidak aku kehendaki. Mungkin ada soal yang dapat dibicarakan, dicari kemungkinan yang dapat memberimu kepuasan." Mahesa Agni itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya, tetapi kemudian terdengar giginya gemeretak. Tiba-tiba sekali lagi ia berkata lantang, "Mahendra, jangan kau risaukan lagi persoalan itu. Lihatlah arus sungai ini. Cukup besar dan cukup kuat untuk mengaliri padang ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah kau melihat pula kemungkinan itu?" Tiba-tiba suaranya menurun. "Maaf, jangan kau singgung lagi tentang adikku itu. Biarlah ia menentukan jalannya sendiri. Aku akan selalu merestuinya. Tetapi bagaimana dengan rencanaku membuat bendungan di sini?" Sekali lagi Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Mahesa Agni itu benar-benar sudah tidak mau lagi diajaknya untuk membicarakan masalah adiknya dan Akuwu Tunggul Ametung. Karena itu, maka ia tidak mau bertanya lagi, sebab dengan demikian akan dapat menyinggung perasaan anak muda perasa itu. Bahkan Mahendra itu pun kemudian berdiri dan melangkah maju mendekati Mahesa Agni. Diamat-amatinya sungai yang mengalir dalam gelap malam itu. Mahendra itu terkejut ketika tanpa disangka-sangkanya Mahesa Agni menepuk punggungnya sambil berkata, "Hei, bagaimana? Bukankah tempat ini akan menjadi tempat yang sangat baik untuk membangun bendungan?" Dengan serta-merta, di luar sadarnya Mahendra menjawab, "Ya, baik. Tempat ini baik sekali untuk membangun bendungan." Mahesa Agni tertawa masam. Ia sadar bahwa jawaban Mahendra itu demikian saja meluncur dari bibirnya. Tetapi Mahesa Agni tidak mendesaknya lagi.
Ketika kemudian mereka terdiam sesaat, terdengar suara gemericik air itu menjadi semakin keras. Di bawah mereka, sayup-sayup terdengar gemeracak air jeram. Bahkan apabila angin mengalir semakin keras, maka suara jeram-jeram itu pun terbawa pula ke telinga Mahesa Agni, Mahendra dan ketiga kawan-kawannya itu semakin keras pula. Namun dalam pada itu, ternyata di dalam dada Mahesa Agni terdengar suara yang jauh lebih riuh lagi dari suara arus sungai itu dan bahkan lebih gemuruh dari suara gerojokan jeram-jeram di sebelah. Untuk menindas kegelisahannya, tiba-tiba Mahesa Agni berkata, "Hei Mahendra, dari mana kau tahu bahwa aku berada di tempat ini?" Mahendra mengerutkan keningnya. Dengan segan ia menjawab pendek, "Dari Ken Arok. Aku bertemu dengan Ken Arok tidak di sini." "Kau menelusur sungai ini?" sahut Mahendra. "Aku pun berbuat demikian menurut petunjuk Ken Arok." Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi suara di dalam dadanya masih saja berdesingan, sehingga kembali ia mencoba melepaskan tekanan perasaan itu. "Kenapa kau berjalan sendiri? Di mana saudara seperguruanmu yang nakal itu, Kebu Ijo? Ia kini bekerja di istana." Apakah yang dikerjakannya?" "Seperti Kakang Witantra, baru beberapa hari atas ajakan Kakang Witantra, supaya ia tidak berkeliaran saja sepanjang jalan sampai mengganggu gadis-gadis." "Bagus, itu lebih baik baginya," sahut Mahesa Agni. Tetapi Mahendra tidak berkata apa-apa lagi, sehingga kembali suasana menjadi kaku dan sepi. Kembali suara air gemericik itu menyentuh-nyentuh sepinya malam. Namun tiba-tiba Mahesa Agni dan Mahendra mendengar suara yang lain-lain. Bukan suara gemericik air dan bukan pula suara jeram-jeram di sebelah. Suara itu semakin lama menjadi semakin jelas dan semakin jelas. Sesaat Mahendra dan Mahesa Agni saling berpandangan. Hampir bersamaan pula mereka berpaling memandangi ketika kawan Mahesa Agni yang duduk membeku memeluk lutut-lutut mereka. Bersamaan itu pula mereka segera mendapat kesimpulan bahwa bukan mereka bertiga itulah yang sedang berbisik-bisik, tetapi pasti orang lain. Karena itu, maka dengan isyarat matanya, Mahesa Agni memberi isyarat kepada Mahendra dan Mahendra pun segera menangkap maksudnya. Tanpa berkata sepatah kata pun, mereka kemudian berjalan kembali ke samping kawannya. Namun mereka tidak segera duduk bersama mereka. Bahkan kemudian Mahesa Agni dan Mahendra itu pun berdiri berhadapan, sehingga mereka masing-masing dapat melihat apa yang ada di belakang mereka sebelah menyebelah. Sejenak mereka tidak lagi mendengar apapun. Suara berbisik itu seakan-akan lenyap begitu saja. Dengan demikian mereka mendapat kesimpulan bahwa suara itu berada lebih dekat pada tempat mereka berdiri semula, atau orang-orang yang sedang berbisik-bisik itu kini telah berdiam diri. Tetapi Mahesa Agni dan Mahendra tidak kehilangan kewaspadaan. Segera mereka mempertajam pendengaran mereka untuk mencoba menangkap setiap suara yang betapapun lemahnya menyentuh telinga mereka. Dan sejenak kemudian kembali mereka mendengar suara itu perlahan-lahan. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara tertawa yang menggetarkan udara malam. Mahesa Agni dan Mahendra segera menyadari bahaya yang datang, apalagi ketika kawan-kawan Mahesa Agni
tubuh mereka tiba-tiba menggigil seperti orang kedinginan. Namun mereka sama sekali tidak berani beranjak dari tempat mereka masing-masing, sebab mereka tidak melihat siapakah yang sedang tertawa menyakitkan telinga itu. "Orang itukah yang bernama Mahesa Agni?" Terdengar suara dari balik-balik gerumbul di pinggir sungai. "Ya," jawab suara yang lain. "Bagus, aku ingin melihatnya dari dekat," berkata suara yang pertama. Mahesa Agni segera memutar tubuhnya menghadap ke arah suara itu. Mahendra pun kemudian melangkah maju, dan tanpa sesadarnya, tangannya telah meraba hulu pedangnya. Sejenak kemudian mereka melihat 3 orang yang muncul dari balik gerumbul. Seorang tua bertongkat hampir sepanjang tubuhnya, seorang lagi anak muda yang berpakaian seperti pakaian pelayan dalam, namun dalam keadaan yang kusut, yang segera mereka kenal kuda sempana. Sedang di sampingnya masih ada lagi seorang yang lain. Dada Mahesa Agni berdesir. Dugaannya ternyata terjadi seperti yang dicemaskan oleh ketiga kawan-kawannya itu. Kuda sempana datang dengan kawan-kawannya. Dalam pada itu terdengar Mahendra berbisik, "Kuda sempana, aku mendengar pula dari Ken Arok apa yang telah dilakukan di padang ini." Mahesa Agni menganggukkan kepalanya. Hatinya yang sedang risau itu tiba-tiba seperti terbakar melihat kedatangan kuda sempana kembali. Anak muda itu adalah sumber dari segala bencana yang menimpa gurunya, Ken Dedes, dan dirinya sendiri. Bahkan akibatnya telah menimpa Panawijen pula, sehingga malam ini ia terpaksa berada di padang karautan. Karena itu, maka Mahesa Agni itu tiba-tiba menggeretakkan giginya. 3 orang yang datang itu pun semakin lama menjadi semakin dekat. Orang yang bertongkat hampir sepanjang tubuhnya itu ternyata seorang yang telah lanjut usia. Janggutnya tidak seberapa panjang. Namun dalam kelam malam, Mahesa Agni dapat membedakannya bahwa janggut itu telah mulai memutih. Tetapi Mahesa Agni lebih terkejut lagi ketika kemudian dilihatnya kawan kuda sempana yang seorang laki. Ternyata orang itu pernah dikenalnya. Orang itu adalah saudara seperguruan kuda sempana yang pernah bertempur dengannya di sebuah padukuhan di kaki Gunung Semeru, Padukuhan Kajar. Dan orang itulah yang dahulu pernah dikenalnya dengan nama Mbau Rekso Kali Elo. Kini orang yang menyimpan dendam di hatinya itu datang kembali kepadanya. Dahulu orang itu pernah berkata kepadanya bahwa ia pada suatu saat akan menebus kekalahannya. Kini ternyata orang itu benar-benar datang, bukan seorang diri, namun bersama-sama dengan orang lain yang menyimpan dendam pula kepadanya, sebagaimana ia mendendamnya, kuda sempana. Tanpa disadarinya, Mahesa Agni berpaling. Dipandanginya wajah Mahendra yang tegang itu. Tangannya masih melekat di hulu pedangnya. Namun Mahesa Agni tidak dapat menangkap kata hati anak muda itu. Apakah yang kira-kira akan dilakukannya seandainya ia terlibat dalam perkelahian yang seru, dan bahkan ia harus melawan orang-orang yang datang itu sekaligus. Apalagi ketika kemudian Mahesa Agni mencoba menduga siapakah orang tua yang berjanggut putih jarang-jarang itu. Apakah orang itu guru mereka, guru kuda sempana dan Mbau Rekso Kali Elo itu?
Tiga orang itu pun kemudian berhenti beberapa langkah di hadapan Mahesa Agni dan Mahendra. Mereka memandangi Mahesa Agni seperti memandangi hantu. Namun kemudian terdengar orang tua itu bertanya, "Bukankah yang ini yang bernama Mahesa Agni itu?" Kuda Sempana mengangguk. Jawabnya, "Ya, itulah." Orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekali-sekali dipandanginya pula Mahendra, namun ia tidak berkata apapun tentang anak muda itu. Yang kemudian berkata adalah Mbau Rekso Kalielo. Suaranya terdengar parau di antara suara tertawanya yang menyakitkan hati. "Hei, Mahesa Agni, apakah kau masih ingat kepadaku?" Mahesa Agni tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah itu tajam-tajam. Tiba-tiba ia menjadi muak melihat mukanya. Karena itu maka sama sekali ia tidak bernafsu untuk menjawab pertanyaannya. Karena Mahesa Agni masih saja berdiam diri, maka berkatalah orang itu pula, "Agni, jangan berpura-pura tidak mengenal aku lagi. Apakah kau takut aku membalas sakit hatiku saat itu?" Warna merah menjalar ke wajah Mahesa Agni mendengar kata-kata orang yang menamakan diri Mbau Rekso Kalielo itu. Alangkah memuakkan, apalagi ketika kemudian ia mendengar orang itu tertawa. "Ha! Kau sekarang menjadi pucat melihat kehadiranku di sini. Tetapi sayang, semuanya sudah terlambat. Aku tidak dapat menarik diri lagi, sebab aku sudah bertekad untuk melepaskan dendamku." Gigi Mahesa Agni menjadi gemeretak karena kemarahan yang membakar dadanya. Namun justru karena itu, terasa mulutnya seakan-akan terbungkam. Berjejal-jejal kata-kata yang akan diucapkan. Namun tak sepatah kata pun yang dapat meloncat keluar selain suara gemeretak giginya. Yang menjawab kata-kata itu justru Mahendra. Anak itu menjadi muak juga melihat tampang orang yang berkata seenaknya, seolah-olah ia sendiri orang laki-laki di kulit bumi ini. "Jangan membual, siapa kau?" Orang itu berpaling. Ditatapnya wajah Mahendra. Kemudian masih sambil tertawa ia bertanya, "Siapa kau?" Mahendra menggeram. Ia menjadi semakin tidak senang mendengar orang itu tidak menjawab pertanyaannya. Malahan ia bertanya seperti kepada pelayannya. Karena itu maka Mahendra membentak, "Jangan membadut, jawab pertanyaanku. Siapa kau?" Orang itu mengerutkan keningnya. Sekali-sekali ia mengusap wajahnya yang kasar itu. "Kau ingin tahu namaku?" katanya. Mahendra tidak menjawab. Ditatapnya wajah itu tajam-tajam. Seakan-akan dari matanya memancar api yang langsung akan menjilat wajah itu. Orang itu berpaling kepada Kuda Sempana. Dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati ia berkata, "Inikah cecurut yang bernama Ken Arok itu?" Kuda Sempana menggeleng. "Bukan, itu bukan Ken Arok." "Oh," orang yang menamakan diri Mbau Rekso Kalielo itu menganggukkan kepalanya. Bahkan orang tua yang bertongkat hampir sepanjang tubuhnya menganggukkan kepalanya pula. "Siapa orang ini? Apakah kau mengenalnya juga?" "Namanya Mahendra," jawab Kuda Sempana. "Nama yang bagus," sahut orang yang menamakan diri Mbau Rekso Kalielo. Kemudian kepada Mahendra ia bertanya, "Apakah kau saudara seperguruan Mahesa Agni?" Mahendra itu pun kemudian menjadi sedemikian muaknya sehingga ia tidak mau lagi menjawab pertanyaan itu. "Hei, apakah kau tidak mendengar?"
Mahendra masih berdiam diri. Kedua-duanya menjadi bisu. Teriak orang yang menamakan diri Mbau Rekso Kali Elu itu. Namun baik Mahendra maupun Mahesa Agni sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya orang yang bertongkat dan berjanggut putih maju selangkah, diamat-amatinya kedua anak muda itu dengan seksama. Kemudian katanya, "Agaknya kalian telah saling mengenal, kalian berdua dengan kedua anak ini. Tetapi baiklah, aku memperkenalkan diriku. Dan barangkali ada di antara kalian berdua yang belum mengenal salah seorang anak ini. Yang pertama adalah Kuda Sempana. Agaknya kalian sudah mengenal. Sedang yang lain, yang lebih tua ini bernama Cundaka. Tetapi ia lebih senang disebut Ki Mbau Rekso Kali Elu." Orang tua itu berhenti sesaat. Sedang Mahesa Agni dan Mahendra masih berdiri dengan tegangnya. Tanpa mereka sangka-sangka, orang tua itu menunjuk kepada ketiga kawan Mahesa Agni yang benar-benar telah membeku. "Kuda Sempana, itukah ketiga kawanmu yang kau katakan?" "Ya," sahut Kuda Sempana. Orang tua itu tertawa. Suaranya yang benar-benar menyakitkan telinga dan menyakitkan hati. "Pantas, orang-orang yang demikian itulah yang malahan akan mati lebih dahulu. Orang-orang yang sangat memuakkan." Ketiga kawan-kawan Mahesa Agni mendengar pula kata-kata itu, dan sebelum sesuatu menyentuh tubuhnya, mereka sudah merasa seakan-akan mereka telah benar-benar mati. "Sekarang," berkata orang tua itu kepada Mahesa Agni dan Mahendra, "kalian pasti ingin mengenal aku, bukan? Nah, sebut saja aku dengan nama Empu Soto. Ya, itulah namaku." Dada Mahesa Agni dan Mahendra menjadi berdebar-debar. Orang ini agaknya mempunyai kelebihan dari Kuda Sempana dan Cundaka yang menamakan dirinya Mbau Rekso Kali Elu. Mungkin Kuda Sempana sengaja membawanya untuk melepaskan dendamnya kepada Mahesa Agni. Bahkan mungkin pula orang ini adalah gurunya. Dalam derap jantungnya yang semakin cepat, Mahesa Agni dan Mahendra mendengar orang itu berkata lebih lanjut, "Ketahuilah, akulah guru kedua anak-anak ini." Darah Mahesa Agni dan Mahendra serasa berhenti mengalir mendengar penjelasan itu. Meskipun mereka telah menyangka pula, guru Kuda Sempana pasti bukan orang yang dapat disejajarkan dengan diri mereka. Karena itu, maka segera kecemasan merayap ke dalam jantung mereka. Apakah yang dapat mereka lakukan terhadap guru Kuda Sempana itu? Namun Mahesa Agni dan Mahendra bukanlah laki-laki pengecut. Apapun yang akan dihadapinya, namun mereka tidak akan berlutut dan mohon belas kasihannya. Kemudian terdengar orang itu berkata, "Nah, Mahesa Agni, kepadamulah kami berkepentingan. Anak ini yang bernama Mahendra sama sekali tidak kami kenal. Namun karena ia hadir juga di sini, maka ia akan mendapat bagian juga, meskipun tidak sebanyak Mahesa Agni." Kembali dada Mahesa Agni dan Mahendra berdesir. Namun kata-kata itu ternyata telah membulatkan tekad mereka untuk menghadapi setiap kemungkinan dengan sikap jantan. Karena itu, justru pada saat-saat yang tegang Mahesa Agni menggeram. Ternyata Kuda Sempana dan setan itu sama sekali tidak berani menyelesaikan persoalan mereka sendiri.
Telinga kuda Sempana dan Cundaka yang menamakan diri Mbau Rekso Kali Elu itu seperti disengat api mendengar kata-kata Mahesa Agni. Karena itu, maka sambil mengumpat Cundaka menjawab, "Demit busuk, ayo, sekarang kau masih juga mencoba menyombongkan dirimu. Hari ini adalah hari terakhirmu. Celakalah kau bertemu aku di padang karautan ini." "Jangan banyak bicara," potong Mahesa Agni. "Apa maumu?" Cundaka itu mengerutkan keningnya. Ia merasa bahwa ia pernah dikalahkan oleh Mahesa Agni. Sedang apa yang dicapainya selama ini setelah ia berjanji untuk lain kesempatan bertemu kembali, hampir tidak ada sama sekali. Ia lebih senang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari apa saja yang dapat dimilikinya. Bahkan ia telah pula kembali ke Kajar mencari Pasik, tetapi Pasik telah menghilang. Karena itulah, maka dendamnya kepada Mahesa Agni menjadi semakin bertambah-tambah. Seandainya Pasik masih ada padanya, maka ia akan dapat dipergunakannya untuk memungut bulu bekti di daerah kaki Gunung Semeru yang jauh itu. Sedang apabila ia sendiri harus pergi ke sana setiap kali, maka rasanya ia tidak akan sanggup lagi. Untuk sesaat Cundaka itu berdiam diri, ditatapnya wajah Mahesa Agni dan Mahendra berganti-ganti. Kemudian ia berpaling kepada kuda Sempana, seolah-olah ia ingin mendapat pertimbangannya. Kuda Sempana itu pun mengumpat di dalam hatinya. Ia membawa saudara seperguruannya untuk melepaskan sakit hatinya atas Mahesa Agni itu. Seperti juga Cundaka ingin melepaskan sakit hatinya. Namun tiba-tiba di tempat itu hadir pula Mahendra. Karena itu maka ia pun menjadi ragu-ragu. Namun di antara mereka hadir pula guru mereka, Empu Soto. Apakah gurunya itu akan membiarkan mereka dalam kebimbangan? Ternyata Empu Soto itu pun tersinggung pula mendengar kata-kata Mahesa Agni. Meskipun ia tidak menganggap murid-muridnya sebagai saluran cita-citanya, bahkan murid-muridnya baginya tidak lebih dari sapi perahan untuk mendapatkan kekayaan. Namun ketika ia langsung melihat di hadapannya, muridnya seakan-akan menjadi kecut. Mau tidak mau harga diri perguruan Empu Soto itu pun tidak dapat membiarkannya. Sejenak kemudian, ketika kedua muridnya seakan-akan terdiam membeku, maka terdengar ia berkata, "Kuda Sempana dan Cundaka, bagaimana dengan rencana kalian? Bukankah kalian berdua ingin mengikat Mahesa Agni dan menarik di belakang kuda kalian ke arah yang berlawanan?" Dada Mahesa Agni berdesir mendengar pertanyaan itu. Gila, geramnya di dalam dadanya. Bahkan Mahendra pun terdengar menggeretakkan giginya. "Iya guru," jawab kuda Sempana, tetapi jawaban itu sama sekali kurang meyakinkan. "Kenapa kau sekarang menjadi ragu-ragu?" bertanya gurunya. "Apakah kau menjadi iba setelah kau melihat wajahnya yang pucat seperti mayat itu?" "Tidak," sahut Cundaka lantang. "Aku akan melakukan rencanaku. Bukan begitu kuda Sempana?" Kuda Sempana mengangguk. Tetapi ia cukup mengenal Mahendra, dan apakah Mahendra akan tetap berdiam diri? "Nah, apakah yang kalian tunggu?" bertanya gurunya. Kuda Sempana menggeram. Ditatapnya wajah Mahendra yang tegang setegang wajahnya sendiri. Tiba-tiba terdengar Mahendra itu berkata, "Kuda Sempana
Dendamu itulah yang kelak pasti akan menghancurkan dirimu sendiri. Agaknya kau tidak mau melihat kenyataan. Tutup mulutmu, Mahendra. Kau tidak bersangkut paut dengan urusanku. Kau pasti telah pernah mendengar pula apa yang terjadi atasku. Aku hampir gila, seperti kau pula ketika aku tidak berhasil mendapatkan gadis Panawijen itu. Tetapi kemudian, aku menyadari keadaan. Aku melihat kenyataan. Karena itu, aku tidak menjadi gila seperti kau. Persetan dengan bicaramu. Kalau kau ingin selamat, tinggalkan tempat ini. Jangan mengancam, tak ada gunanya. Aku sudah dapat mengukur sampai di mana kemampuanmu, Kuda Sempana. Kau tidak mampu mengalahkan Witantra, meskipun aku adik seperguruannya. Namun aku pasti akan mampu pula melawan Aji Mukalabama yang tidak berarti itu. Wajah Kuda Sempana menjadi merah pada mendengar tantangan Mahendra itu. Namun bukan saja Mahendra, tetapi juga Cundaka merasa tersinggung karena anggapan yang menyakitkan hati atas Kalabama, ilmu yang dibanggakan. Apalagi guru Kuda Sempana itu, betapapun juga ia adalah sumber dari ilmu itu. Ia adalah guru yang telah menurunkan ilmu itu, sehingga kata-kata Mahendra itu benar-benar menyinggung perasaannya. Karena itu, maka orang yang bertongkat hampir sepanjang tubuhnya itu maju selangkah. Ditatapnya wajah Mahendra baik-baik. Kemudian katanya sambil memiringkan kepalanya, "Hai, anak muda, apakah kau sadari kata-katamu? Kau menghina perguruanku. Sebaiknya kau tidak usah mencampuri urusan ini," sahut Mahendra dengan beraninya, sebab ia merasa bahwa ia sudah terjerumus dalam pertentangan yang mendalam dengan perguruan Empu Sodo, karena ia telah terlanjur menghinakan ilmunya. Tetapi sebagai laki-laki, Mahendra tidak juga beranjak surut. Tiba-tiba guru Kuda Sempana yang bernama Empu Sodo itu tertawa. Suara tertawanya benar-benar menyakitkan telinga. Katanya, "Hei, Kuda Sempana dan Cundaka, biarlah aku turut dalam permainan ini. Semula aku hanya ingin melihat anak muda yang bernama Mahesa Agni itu. Tetapi tiba-tiba aku ingin menangkap kelinci di padang ini. Kini, teruskan rencanamu. Kau berdua harus dapat menangkap Mahesa Agni. Ikat ia dengan kedua kuda kalian dan paculah ke arah yang berbeda. Aku akan mengikat anak ini pada kudaku. Nanti aku akan melihatnya terkelupas seperti pisang." Kembali terdengar suara tertawa menyakitkan hati berkepanjangan memenuhi padang karautan itu. Terasa dada Mahesa Agni dan Mahendra bergetar mendengar kata-kata itu. Menurut penilaian Mahesa Agni dan Mahendra, maka Empu Sodo itu pasti tidak sekedar bergurau dan mengancam. Menilik sikap dan nada tertawanya, ia pasti akan dapat melakukannya seperti yang dikatakannya. Mahesa Agni itu pun kemudian menduga bahwa mereka pasti telah menyembunyikan kuda mereka atau sengaja mereka menuntun kuda-kuda mereka sebelum mereka menemukan tempatnya. Tetapi ia tidak sempat berpikir tentang kuda. Ia kini harus bersikap menghadapi hantu-hantu yang melampaui kebiadaban hantu karautan yang pernah menggemparkan seluruh Tumapel. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.